Terima kasih Tuhan, bagimu segala pujian, hormat, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Kami berserah penuh kepadamu, berikan roh hikmat, wahyu, dan pengertian supaya kami mengerti kebenaran. Sehingga setiap perjalanan kami didapatin menyenangkan hatimu Tuhan. Sampai kedalaman batin kami kau dapatin kudus, suci, tak bercacat celah. Selidiki ya Tuhan, selidiki ya Tuhan. Ini hati kami mau dedikasikan hanya untuk nyenengin hatimu saja. Dalam nama Yesus kami mau belajar firman-Mu. Dan terima kasih buat Engkau Roh Kudus. Berikan kami pengertian, wahyu, hikmat. Mengalir dalam hidup kami dan hidup kami diubahkan. Hati kami diubahkan menjadi serupa segambar dengan Engkau. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Hari ini kita akan belajar kembali, buka bersama saya di 1 Tesalonika pasal yang keempat, mulai ayat yang pertama. Akhirnya, saudara-saudara, kami minta untuk menasihatkan kamu dalam nama Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Bapak Ibu, orang-orang Tesalonika disuruh melihat bagaimana kehidupannya Rasul Paulus, bagaimana orang-orang ini hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan orang Tesalonika harus melihat itu. Karena hari ini yang kita kejar adalah perkenanan Tuhan. Bagaimana hidup kita ini menyenangkan hati Tuhan. Tidak ada yang lain. Makanya fokus kita ini harus pribadi Tuhan. Kalau fokusmu kepada hal yang lain, kamu masih ngejar yang lain. Jangan-jangan engkau masih hidup di dalam kedagingan dan hawa nafsu. Memang selama kita tinggal di bumi harus bekerja, harus bertanggung jawab, harus melakukan aktivitas. Tapi itu bukan tujuan yang utama. Tujuan yang utama dari kehidupan kita adalah menyenangkan hati Tuhan, tidak ada yang lain. Menyenangkan hati Tuhan itu dalam segala hal. Bukan melayani pekerjaan Tuhan, tapi melayani Tuhan dahulu. Menyenangkan hatinya, mempermuliakan namanya. Maka hidup kita harus dilihat oleh banyak orang jadi berkat. Hidup kita dilihat oleh banyak orang. Bahkan orang tak kenal Tuhan pun bisa melihat betapa dahsyatnya, betapa powerfulnya kehidupan kita yang menjadi serupa segambar dengan Kristus. Orang bisa menilai, orang bisa mencicipi kemuliaan Tuhan. Orang bisa menikmati hadirat Tuhan melalui kehidupan kita. Dan hidupmu gak akan disertain Tuhan, gak akan memancarkan kemuliaan Tuhan sampai yang di dalammu itu dikuduskan, disucikan dulu. Yang di dalam hatimu yang kotor, yang najis, yang tidak berkenan itu harus diberesin. Harus disucikan hanya melalui darah Yesus. Lewat pertobatanmu, lewat pengakuanmu. Kau tanggalkan dosamu, kau tanggalkan manusia lamamu, kau kenakan manusia barumu, dan mulai berubah berjalan step by step bersama Tuhan. Ujung dari hidupmu adalah berkenan di hadapan Tuhan. Hal ini memang telah kami turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Ini udah kita hidup di akhir zaman. Tidak ada lagi yang harusnya main-main, kita harusnya lebih sungguh-sungguh lagi mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan. Harusnya kita lebih dedikasikan hidup kita ini hanya untuk nyenengin hati Tuhan. Lebih sungguh lagi. Saya habis pikir hari ini ada orang yang main-main dengan dosa. Main-main dengan hidupnya sendiri. Merasa hidup panjang, merasa masih umur panjang. Bapak Ibu, kita tidak pernah tahu umur kita berapa. Kita tidak pernah tahu sampai kapan kita hidup. Justru waktu yang ada ini kita pakai untuk mempermuliakan nama Tuhan. Seakan-akan ini waktu kesempatan terakhir yang Tuhan berikan. Makanya kita bertobat, beresin hati kita ini begitu rupa. Kita bertanggung jawab dengan hidup kita sendiri dan suatu hari kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Jangan merasa kamu masih muda, masih kuat, masih mampu, masih bisa. Sekarang Tuhan panggil orang itu bisa mendadak loh. Tuhan bisa selesaikan hidup seseorang itu begitu mudah sekali. Ada orang yang muda dipanggil Tuhan, ada orang yang setengah bayar dipanggil Tuhan, ada orang yang tua dipanggil Tuhan, bahkan ada yang anak-anak dipanggil Tuhan. Hari ini selama masih Bapak Ibu dengar firman ini, masih ada kesempatan ini, berubah, bertobat, balik sama Tuhan, minta hikmat, wahyu dan pengertian supaya hidupmu itu semakin hari semakin diubahkan, semakin menyenangkan hatinya. Kalau tidak, hidupmu tambah hari tambah ruwet, hidupmu tambah hari tambah
tidak mempermuliakan nama Tuhan. Saya berdoa apa yang kita pelajarin hari ini, apa yang kita renungkan hari ini akan membuat hidupmu semakin bersungguh-sungguh lagi. Mau habiskan waktu yang ada yang Tuhan berikan ini dengan kesungguhan hati, hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Di ayat yang kedua, kamu tahu petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Karena ini kehendak Allah pengkudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Apalagi dosa yang satu ini yang seringkali orang terjebak di dalamnya, hidup dalam percabulan. Bapak Ibu, pikiran kita memang bisa mengembara kemana-mana, tapi harusnya kita nggak bisa membiarkan pikiran itu melanglang buana, dan akhirnya pikiran itu yang mengontrol dan mengendalikan. Harusnya kita taklukkan kepada Kristus. Kita harus menjauhi segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ada orang-orang yang hidup dalam dosa, dalam perzinahan, dalam percabulan. Kenapa kok mereka hidup seperti itu? Karena dikontrol oleh hawa nafsunya. Dia lebih ngikutin keinginan daging dan hawa nafsunya. Kalau kita hanya sekedar hidup mengikuti keinginan daging dan hawa nafsu kita, suatu hari kita akan pasti jatuh di dalam dosa. Tambah hari, kita mau berikan hati kita ini hanya untuk nyenengin hati Tuhan. Tambah hari harusnya hidup kita semakin kudus, semakin suci, semakin berkenan, semakin menyenangkan hati Tuhan. Semakin hari harusnya hidup kita ini mempermuliakan namanya. Semakin hari harusnya segala sesuatu yang kita kerjakan, kita lakukan hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup dalam pengudusan dan penghormatan. Kadang ya, sudah punya istri, sudah punya satu suami aja, orang masih berzina. Orang masih selingkuh, orang masih cari-cari kepuasan dari luar pasangannya. Dengerin baik-baik hari ini. Belajar cintai pasanganmu, belajar kasih pasanganmu. Jangan cari kepuasan seks di luar pernikahan. Hanya menjerat engkau jatuh dalam dosa. Coba-coba memuaskan hawa nafsumu di luar pernikahan. Engkau coba cari perempuan yang lebih muda mungkin, atau cari laki-laki yang lebih kaya mungkin, atau cari-cari perempuan yang lebih cantik, atau laki-laki yang lebih ganteng, dan dipikir suamimu nggak tahu, pasangan hidupmu nggak tahu. Dengerin baik-baik ya, semua dosa suatu hari akan kebongkar. Makanya lebih baik kita ini transparan di hadapan kita akui. Kalau dikejar terus, kepuasan seks ini kalau dikejar atau mau dipuaskan, tidak pernah bisa memuaskan. Seperti anjing ngejar ekornya, atau seperti kita ini mau tangkap bayangan kita sendiri, tidak akan pernah ketemu. Seks itu kudus buat pernikahan, di dalam pernikahan. Jadi seks suami istri itu harus dinikmatin dengan baik. Harus dinikmatin dengan baik. Jangan cari kepuasan seksual di luar pasanganmu. Engkau akan terjerat begitu rupa dengan roh kenajisan, sehingga membuat engkau terus jatuh, membuat engkau babak belur, membuat engkau benar-benar terikat di dalam. Ada orang yang sudah terlibat jauh dalam dosa perzinahan ini. Bertobat dan ambil keputusan untuk cintai Tuhan, kasihin Tuhan. Balik lagi sama Tuhan. Hidupmu akan mengalami pemulihan. Kalau hari ini engkau masih dikuasai oleh percabulan, engkau sudah punya pasangan yang baik, yang sayang sama hidupmu, sudah cinta Tuhan, sudah cukupin semua kebutuhan, kamu cari kebutuhan seks di luar pernikahanmu, hanya akan menjerumuskan, hanya akan membuat hidupmu hancur, hanya membuat hidupmu jatuh, hanya akan membuat hidupmu babak belur. Saya berdoa hari ini ada orang-orang yang sedang jatuh dalam dosa satu ini. Engkau ambil keputusan untuk bertobat dan berubah, dan hidupmu akan mengalami pemulihan. Kalau engkau masih hidup dalam dosa ini dan tidak mau bertobat, engkau akan tinggal tunggu waktu kehancuran yang akan datang. Ini dosa yang paling nikmat. Ini dosa yang begitu ngiket karena nagihin. Kalau engkau berzina, engkau punya selingkuhan, atau engkau melakukan seks di luar pernikahanmu, kelihatannya baik-baik saja, tapi sebenarnya yang di dalam sudah mulai hancur, mulai rap. Dan setan akan habisin hidupmu. Kalau engkau nggak bertobat, hidupmu akan terjerat jauh di dalamnya. Di ayat yang keempat, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup dalam pengudusan dan penghormatanmu. Belajar dikomunikasikan dengan baik pasangan suami istri masalah seks. Ada orang yang kelemahannya di area sini loh.
Ada orang yang pinginnya terus melakukan perzinahan, percabulan. Padahal punya istri cantik, padahal punya pasangan yang ganteng. Masih tidak puas karena imajinasinya liar. Makanya jangan coba-coba Bapak Ibu untuk nggak kendalikan pikiranmu. Apalagi orang yang suka nonton blue film. Itu orang bisa terikat jatuh dalam perzinahan begitu rupa. Makanya jauhin semua hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita mesti komunikasikan dengan baik semua masalah dalam keluarga dengan pasangan kita, terutama suami istri, harus diomongin dengan baik. Supaya kita ini nggak terjebak jatuh dan dikontrol oleh hawa nafsu kita. Bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat orang-orang yang tidak mengenal Allah. Di ayat yang keempatnya kita ulang ya. Supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu dan hidup dalam pengudusan dan penghormatan, bukan dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan supaya dalam hal ini jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya, karena Tuhan adalah pembalas semuanya ini. Seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Dengerin baik-baik. Di ayat yang ke-6 saya ulang lagi ya. Dan supaya dalam hal ini jangan orang memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakan, karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini. Orang itu kalau dikuasain hawa nafsu begitu rupa, itu matanya buta. Matanya itu dibutakan oleh setan sehingga dia bisa melakukan perzinahan, percabulan. Dan dengerin baik-baik. Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini. Orang yang melakukan dosa pasti akan menerima upahnya. Apapun itu namanya. Apalagi dosa perzinahan. Makanya lebih baik bertobat setelah dengar apa yang saya sampaikan ini. Engkau yang hidup dalam perzinahan, engkau hidup dalam percabulan, hidup tidak kudus, hidup tidak suci, bertobat. Belajar menyerahkan dirimu di hadapan Tuhan. Menaklukkan dirimu kepada Tuhan. Dan engkau akan melihat breakthrough dan terobosan. Dosa punya upah adalah maut, tinggal tunggu waktu saja. Kalau engkau melakukan dosa secara diam-diam, seakan-akan pasanganmu nggak tahu, orang lain nggak tahu, gembalamu nggak tahu, tapi Tuhan tahu, dan engkau suatu hari akan bertanggung jawab dari semua perbuatanmu. Semua perbuatan kita ini, kita suatu hari kan mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Makanya belajar menaklukkan pikiran yang sembarangan, yang sembrono ini. Belajar di akhir terakhir itu belajar setia dengan pasangan, nyenengin pasanganmu, mengasihi pasanganmu dengan baik. Jangan jadi orang ngikutin hawa nafsu terus. Jangan jadi orang yang egois. Belajar segala sesuatu diomongin dengan pasangan kita. Belajar menghargai. Bapak Ibu, setelah saya mengalami kejadian sakit, dan saya benar-benar mau habiskan waktu saya ini untuk nyenengin Tuhan. Dan ketika saya sakit, orang yang paling peduli adalah istri saya. Di samping beberapa anak-anak rohani dan teman-teman, peduli sekali mereka, perhatikan terus. Ada orang-orang tertentu yang peduli banget dengan saya, puji Tuhan dengan orang-orang seperti itu. Tetapi orang yang paling bisa ngurusin saya adalah pasangan saya, istri saya. Saya tambah hari, tambah belajar banyak dengan semua kejadian yang saya alami. Makanya Bapak Ibu, cintai pasanganmu, kasihi pasanganmu. Belajar hormatin dia, hargain dia. Para suami, kalau engkau hari ini masih terlibat dengan pelakor, berzina dan lain sebagainya, ketika engkau tidak berdaya, tetap engkau balik kepada kepada istrimu kok. Istrimu yang paling bisa ngurusin, paling ngerti kamu. Para istri juga, mungkin hari ini engkau sembunyi-sembunyi berzina, cari laki lain atau apapun lah namanya. Tetap saja kalau engkau nggak berdaya, suamimu yang bisa ngurusin kamu. Makanya cintai pasanganmu, hargain, hormatin. Benar-benar belajar memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan jadi orang itu egois. Jangan jadi orang itu hanya memuaskan hawa nafsu, keinginan dagingmu saja. Kalau engkau terus seperti itu, akan terjerat jatuh di dalam dosa, menjerat kamu banyak melakukan pelanggaran dan kesalahan. Hari ini belajar menaklukkan hatimu, pikiranmu, perasaanmu ke dalam tangan Tuhan. Supaya semakin hari semakin hidupmu itu didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Allah memanggil kita bukan melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Justru kalau kita dekat sama Tuhan, kita mencintai Tuhan, kita mengasihi Tuhan, harusnya kita akan menjadi sama seperti Tuhan. Sekarang jadi masalahnya, siapa sih yang kita utamakan? Siapa yang kita sembah? Kepada siapa kita bergaul? Kita bergaul dengan Tuhan. Hidup kita semakin menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Semakin dibentuk, semakin dikuduskan.
Kalau hidupmu hari ini, hidupmu sembarangan, sembrono, jalan maumu sendiri, dan kamu menyembah ego dan hawa nafsumu sendiri, lama-lama kamu jadi orang yang keras kepala dan sombong. Lama-lama kamu menjadi orang yang hidup semaumu sendiri. Orang yang menyembah hawa nafsunya ya lama-lama ngikutin hawa nafsunya, menjadi liar sekali. Kalau kita bergaul dengan Tuhan, karakter kita sama seperti Tuhan. Kita bergaul dengan orang-orang jahat, kelakuanmu tambah hari tambah jahat. Engkau bergaul dengan setan, kelakuanmu akan sama seperti iblis. Justru hari ini kita kenal Tuhan, kita ngalami kelahiran baru dan hidup benar di hadapan Tuhan. Harusnya tambah hari kita hidup dalam kekudusan kesucian. Apalagi orang yang sudah mendengar firman, apalagi orang yang sudah melayani Tuhan, apalagi orang yang bisa pernah mencicipin betapa dahsyatnya Tuhan. Harusnya hidup kita ini tambah hari tambah suci, tambah hari tambah menyenangkan hati Tuhan. Harus ini tambah hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kalau engkau udah tahu firman tapi engkau memilih melakukan dosa, artinya engkau dengan sadar engkau mengkhianati Tuhan. Artinya engkau dengan sadar mengikuti keinginan daging dan hawa nafsumu, dan suatu hari engkau akan terjerat jauh di dalamnya dan susah sekali keluar. Hari ini engkau dengar firman ini, bertobat dan berubah, minta pengampunan Tuhan, minta diubahkan Tuhan, dan Tuhan akan ubahkan hidupmu. Bapak Ibu, ini sudah akhir zaman. Kita menghabiskan waktu kita nyenengin Tuhan, untuk mempermuliakan nama Tuhan. Bukan untuk kita habiskan secara sia-sia. Kita hanya puaskan hawa nafsu. Kita bekerja, kita senengin diri, dan kita berfoya-foya, kita nggak lupa Tuhan. Kalau engkau tiba-tiba dipanggil, apa yang terjadi dengan hidupmu? Ketika selesai dengan hidupmu, apa yang engkau harus pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan? Makanya kita harus hidup hati-hati sekali. Kehidupan yang kita hidupin hari ini harusnya hidup yang untuk mempermuliakan nama Tuhan. Hidupan yang kita hidupi hari ini adalah hidup untuk nyenengin hati Tuhan, bukan yang lain. Semakin kita memberi hati kita, semakin kita mencintai Tuhan, harusnya hidup kita dedikasikan untuk Tuhan. Hanya untuk hidup kudus dan menyenangkan hatinya. Di ayat yang ke-8, karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga Roh Kudusnya kepada kamu. Kamu hari ini dengar firman ini dan kamu tolak firman yang saya sampaikan hari ini, engkau enggak menolak manusia, tapi engkau menolak Roh Kudus. Kalau engkau memilih melakukan dosa, engkau bukan menolak saya, tapi engkau menolak firman. Dan apa yang terjadi? Engkau berurusan dengan Tuhan. Hari ini bertobat dan berubah. Ambil keputusan. Sungguh-sungguh berubah. Bapak Ibu, hidup yang kita hidupi hari ini adalah kesempatan terbaik kita untuk nyenengin hati Tuhan loh. Karena suatu hari tujuan kita adalah tinggal bersama Tuhan dalam kekekalan, bukan yang lain. Kita tinggal hidup di bumi ini memang melakukan banyak aktivitas, pekerjaan dan lain sebagainya. Tapi kita jangan lupa bahwa suatu hari kita akan bertemu dengan Tuhan. Kita akan memerintah bersama Tuhan. Kita akan tinggal bersama Tuhan. Kalau di bumi ini engkau hidup dalam kenajisan, engkau hidup dalam kekotoran, engkau hidup dalam kepalsuan, hidup dalam dosa, bagaimana mungkin kalau engkau dipanggil Tuhan dan engkau hidup bersama Tuhan, sedang Tuhan itu kudus, suci, tak bercacat celah. Makanya selama Tuhan masih berikan nafas hidup kepada kita ini, kita pakai untuk nyenengin Tuhan. Kita mau hidup dalam kesucian, hidup dalam benar. Semua hal yang busuk di dalam hati kita ini kita tanggalkan. Kita mau dedikasikan sepenuhnya untuk Kristus. Kita mau berikan hidup kita ini sepenuhnya untuk Kristus. Kita mau hidup nyenengin hati Tuhan saja. Makanya koreksi hatimu, selidikin sampai kedalaman batinmu. Kalau didapatin semua yang busuk, yang jahat, yang tak berkenan di hadapan Tuhan, bertobat dan berubah. Dan Tuhan akan bawa hidupmu step by step, hidup dalam kesucian, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran, dan semakin hari semakin nyenengin hati Tuhan. Di ayat yang ke-9 tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar mengasihi dari Allah. Hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh Makedonia. Tetapi kami menasihatin kamu saudara-saudara supaya kamu lebih sungguh-sungguh lagi melakukannya. Dan anggaplah suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri, dan bekerja dengan tangan seperti yang telah kami pesankan kepadamu, sehingga hidup kami sebagai orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung kepada mereka.
Orang Kristen harus rajin, orang Kristen harus bekerja, pakai hikmat, pengertian, dan dalam dirinya untuk melakukan aktivitas segala sesuatu. Dan orang Kristen dilarang hidup dengan belas kasihan orang lain. Engkau harus bekerja, engkau harus melakukan apa yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Dan orang lain bisa menikmatin apa yang kamu kerjakan. Dan hidup kita ini dipanggil untuk jadi berkat kok. Hidup kita ini dipanggil untuk menjadi berkat. Bukan untuk jadi batu sandungan. Jadi semua tindakan, sikap, dan perbuatan kita itu harus mencerminkan kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu, kita harus ngerti ini. Belajar bertanggung jawab dengan semua yang Tuhan percayakan hari ini. Hidupmu itu sebenarnya, kalau engkau mengikuti prinsip kerajaan Allah, engkau pasti mengasihi Tuhan. Karena seluruh Alkitab itu diringkas Tuhannya dengan dua hukum ini. Yang pertama, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua adalah kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Belajar hidup ini nih, maka hidupmu jadi berkat bagi banyak orang. Kalau hari ini hidupmu bisa jadi batu sandungan, ya suka ribut dengan orang, kamu suka cawe-cawe ngurusin orang lain sih. Belajar urusin persoalan-persoalanmu sendiri. Kalau ada orang punya masalah, jangan ikut campur, diomongin dan lain sebagainya. Kecuali engkau jadi konselor, ya, engkau belajar terus ngurusin masalah orang. Seperti saya ini tiap hari ngurusin masalah orang. Tapi kalau engkau tidak dipercayakan untuk mengurusin masalah orang, jangan campur tangan dengan masalah orang. Apalagi gosipin, ngomongin hal yang tidak guna sama sekali. Belajar tanggung jawab dengan dirimu sendiri. Coba dikoreksi sampai kedalaman batinmu nih. Kalau sesuatu masih ruwet dalam hidupmu, sesuatu yang kamu kerjakan itu masih bulet terus dari tahun ke tahun belum berubah, hatimu yang belum berubah. Ada orang yang masih berputar-putar terus dalam persoalan yang sama bertahun-tahun. Sudah setahun, sudah sebulan, sudah 3 minggu, sudah 4 bulan, sudah 5 bulan. Tapi engkau terus muter-muter pada persoalan yang sama. Sebenarnya hatimu tuh yang tidak benar, hatimu yang tidak beres. Kalau engkau hatimu beres di hadapan Tuhan, ketika engkau menghadapi persoalan dan engkau cepat ambil keputusan untuk berubah, dengan perubahanmu, dengan engkau berjalan dalam kekudusan, dengan berjalan dalam kebenaran, step by step engkau akan mengalami breakthrough dan terobosan. Tapi kalau orang itu hanya ruwet di area itu terus bertahun-tahun, rumit hidupnya, tambah kacau hidupnya, tambah jahat mulutnya, jahat pikirannya, tidak terkontrol, tidak terkendalikan, sebenarnya orang itu yang bermasalah. Orang itu yang sebenarnya harus bertobat dan berubah. Kalau hidupmu itu bermasalah dengan dirimu sendiri, jangan pernah engkau berharap jadi berkat bagi banyak orang. Dengerin baik-baik, beresin itu. Segala sesuatu yang jahat dalam hatimu itu diberesin dulu, diserahkan sama Tuhan. Dan berjalan dalam kekudusan. Hari ini jangan ikutin hawa nafsu. Kalau engkau ikutin hawa nafsu, engkau akan jatuh dalam dosa. Engkau jatuh dalam percabulan, engkau jatuh dalam kenajisan. Ujung dari hidupmu enggak didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Yang kita kejar hari ini adalah perkenanan Tuhan. Seperti suatu hari kita akan didapati hamba yang baik. Masuklah dalam perjamuan kawinan domba, karena engkau melakukan semua hal yang kuperintahkan kepadamu. Kita ingin didapatin menjadi orang yang mengasihi Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Jadi berkat bagi banyak orang, mempermuliakan namanya. Hidup kita semakin hari semakin mencerminkan kemuliaan Tuhan. Saya berdoa apa yang kita pelajarin hari ini, engkau benar-benar ngerti dan hatimu diubahkan Tuhan. Untuk orang yang masih hidup dalam perzinahan dan kenyajisan, engkau tidak akan pernah damai, engkau tidak akan pernah puas kok. Hidupmu dihantui dengan dosa dan pelanggaran. Apalagi engkau sudah tahu firman, tapi engkau hidup dalam dosa. Engkau tahu firman, hidup dalam kenajisan. Roh Kudus akan nemplak hatimu. Kebenaran itu yang akan terus rasanya nemplak hatimu. Dan engkau hidup gak tenang kok. Lebih baik bertobat dan sungguh-sungguh berubah menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan, menjadi orang-orang yang mencintai Tuhan. Saya berdoa apa yang kita pelajarin hari akan mengubahkan hatimu dan hidupmu semakin hari semakin didapatin menyenangkan hati Tuhan. Amin. Dengerin, pakai waktu yang Tuhan percayakan, waktu yang ada ini hanya untuk nyenengin hati Tuhan. Hanya untuk nyenengin hati Tuhan saja, bukan yang lain. Kita mau berikan sisa hidup yang ada ini untuk menjadi orang yang mengasihi Tuhan. Mengasihi pasangan kita, setia dengan pasangan kita, kita hormatin pasangan kita. Saya pernah dengar sebuah statement dari seorang pengusaha yang hebat. Ini pengusaha sepeda dan hebat sekali menurut saya. Kalau engkau ingin diberati, engkau setia dengan pasanganmu.
Kalau engkau ingin mengalami breakthrough dan terobosan dalam segala hal, engkau belajar setia. Jangan hidup dalam kenajisan, jangan hidup dalam percabulan, jangan hidup dalam dosa. Hidupmu akan mengalami breakthrough dan terobosan. Hari demi hari engkau akan mengalami kemenangan. Saya berdoa apa yang kita pelajarin hari ini mengubahkan sampai kedalaman batinmu. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu. Kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan kepadamu, Raja segala Raja. Kami materaikan firman dengan darah dan domba Allah. Firman menempel sampai kedalaman batin kami dan mengubahkan dalam hidup kami. Tuhan, namamu berdoa. Setiap orang rajin mendengar firman-Mu diberkatin Tuhan. Orang yang sedang hidup dalam dosa, hidup dalam kenajisan, namamu berdoa mereka ngambil keputusan untuk bertobat dan berubah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih yang mau berdoa yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau pulih, jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh. Jadi seperti aku doakan dan katakan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. And God bless you. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau baik, Kau baik. Lihat sampai kedalaman hati kami Tuhan. Koreksi dengan firman-Mu bahwa kami menjadi serupa segambar dengan Engkau. Kami hanya ingin menyenangkan hati-Mu, bukan yang lain Tuhan. Dapatin hati kami menyenangkan hati. Siang hari ini Roh Kudus, kami memberi hati kami untuk Engkau, untuk diubah, dijamah, dilawat Tuhan. Enggak ada yang lain yang lebih mulia selain Engkau. Enggak ada yang lain Tuhan. Buat hati kami nempel dengan Engkau Tuhan. Pikiran dan perasaan kami menyatu dengan Engkau, sehingga kami ngerti apa yang Engkau mau dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. We thank you, we praise you, we adore you. We thank you, we praise you, we adore you. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Di dalam hadirat-Mu kami diubahkan mengenal Engkau. Di dalam hadirat-Mu kami mencintai-Mu. Mencintai-Mu, Roh Kudus. Roh Kudus. We love you. We praise you, we adore you. Tetap tinggal di dalam hadirat-Mu, sebab kami mencintai-Mu. Oh Tuhan, Tuhan, Tuhan. Naralamo senemede pianaramo. Ikiri miana nanamo se. Ikiri bien nanamo so. We praise you, we praise you, we praise you. We praise you, we praise you.
Terima kasih Tuhan. Biar roh hikmat wahyu turun di antara kami, menyingkapkan pribadimu yang ajaib, sehingga kami mengerti kehendak-Mu, berjalan dalam pusat hati-Mu, oh Tuhan. Siang hari ini urapi kami semua tanpa terkecuali. Kami adalah orang yang mencintai-Mu dan mengasihi-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Yang merasakan hadirat Tuhan kasih tepuk tangan yang meriah. Hanya untuk Raja yang mulia. Haleluya. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Bagimu pujian, hormat, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Kami merindukan Engkau hadir dalam ruangan ini, menjamah kami, memanifestasikan kuasa-Mu. Engkau Allah yang kami sembah, Allah yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Di zaman Musa, Engkau buat mujizat, bahkan Engkau menyertai orang Israel, membelah lautan, menjadi tiang awan dan tiang api, memberikan makan kepada orang-orang Israel di padang gurun. Hari ini juga Allah yang tahu setiap detil kami, seluruh kehidupan kami, yang memelihara kami, menjagain kami, memproteksi kami. Engkau lihat kerinduan kami, pingin berjumpa dengan Kau secara pribadi, bahwa kami mengenal-Mu secara dalam, mengalami Tuhan secara pribadi, dan hidup kami diubahkan di dalam hadirat. Terima kasih Tuhan. Kami berjanji segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia, dalam nama Yesus. Amin. Tetap berdiri sebentar. Tuhan kita itu baik. Dia akan memenuhi bejana yang kosong. Bejana itu siapa? Kita. Kalau kita memiliki kerinduan akan Tuhan, pingin Tuhan, bukannya sekedar datang ibadah, tapi pingin mengalami Tuhan, sore hari ini dia akan menjamah Bapak Ibu semuanya. Amin. Tutup matamu, fokus sama Tuhan, lupakan dirimu dan tenggelam di dalam hadirat-Nya. Come breathe upon me. Come breathe upon me, breath of God, breathe upon me. Nikmati hadirat-Nya. Nggak perlu ikut nyanyi, tapi engkau tenggelam dalam hadirat. As I lift my hand in surrender to Your name, Most High, I'm yielding to Your Spirit, walking in Your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore Your holy name. Come breathe upon me. Come breathe upon me, breath of God. Breathe upon me,
Aku berdoa ada urapan Tuhan turun dalam ruangan ini. Nikmati hadirat Tuhan dalam ruangan ini. Aku berdoa setiap orang dalam ruangan ini ngalami Tuhan secara pribadi, ngalami jamahan Tuhan. Roh Kudus, Engkau dihormati dan dikasihi di tempat ini. Aku minta hadirat-Mu semakin kuat seperti gelombang mengalir memenuhi kami dalam ruangan ini. Ikerobo nomo shandebiku nomo papi pepire mente pekianama. Ikerebeko namateke peshentoko namanderene. Inana nama sinimianamo. Mengalir kuasa-Mu
kami mencintaimu lebih dari segalanya. Roh Kudus berembun di dalam kasih-Mu. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih buat sore hari ini untuk kehadiran-Mu. Roh Kudus, kami mencintai-Mu. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Sekarang lihat saja, menikmati hadirat Tuhan kan? Menikmati hadirat Tuhan. Tutup mata, fokus sama Tuhan. Silakan pindah ke sini ibu-ibu. Ini hadiratnya sedang kenceng dalam ruangan ini loh. I feel the anointing dalam ruangan ini. Saya merasakan urapan Tuhan yang kerja dalam ruangan ini. Nikmati. Nikmati. Nikmati itu. Nikmati Tuhan, nikmati Tuhan. Nikmati Tuhan. Jesus. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat hadirat. Terima kasih buat kehadiran. Ya Roh laini, ya Roh laini, Jesus ya Roh laini, ya Roh laini. Buat hadirat-Mu, terima kasih buat kehadiran-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Bagi-Mu segala pujian, hormat dan pengagungan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Aku berdoa, aku lepaskan urapan kesembuhan. Be healing Jesus name. Aku berkata semua benjolan tumor, kanker atau apapun, pergi tinggalkan tubuhnya. Oleh darah Yesus, oleh bilur Yesus. Aku berdoa urapan tidak dibatasi ruang, tempat, dan waktu. Aku berdoa dari tempat ini bersatu hati dengan orang-orang ini. Kami berdoa dalam nama Yesus, kami lepaskan urapan itu turun. In Jesus name. In Jesus name. Aku perintahkan semua sakit penyakit tinggalkan tubuhnya dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam
Dengarkan aku setan, engkau tidak punya hak apa-apa. Tubuhnya adalah bait Allah, tubuhnya adalah miliknya Kristus. Semua benjolan atau apapun, daging tubuh atau apapun, aku berdoa urapan itu sedang mengalir dalam tubuhnya. Tuhan, Kau lakukan sesuatu yang ilahi dalam nama Yesus. Urapan itu sedang turun. Aku berdoa ada api Allah yang mengalir dari ujung rambut sampai telapak kaki. Tuhan sendiri yang operasi, Tuhan sendiri yang ubahkan, Tuhan sendiri yang sembuhkan. Bawa dalam tangan kuasa Tuhan, Tuhan yang berperkara, Tuhan yang beracara. In Jesus name, in Jesus name, in Jesus name. Maka rapa shekene ini miana dalam sini miana bu sebadia. Urapan kesembuhan dari tempat ini menjamah dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, aku berdoa urapan itu sedang kerja. Allah sedang melakukan sesuatu yang ilahi. Allah sedang bekerja secara ilahi. In Jesus name, in Jesus. Dalam nama Yesus, Tuhan, belas kasihan-Mu Kau nyatakan. Perpanjang umurnya untuk bisa mendedikasikan hidupnya untuk melayani Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, bagimu pujian, hormat, pengagungan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Amin. Amin. Dengerin baik-baik, sebentar lagi kita selesai. Belajar bergantung sama Tuhan. Jangan menjadi orang yang berjalan semau kita sendiri, bertindak seenak perut kita sendiri. Sekarang kita mau libatkan Tuhan dalam segala situasi, dalam segala kondisi, dalam segala keadaan. Pengharapan kita adalah Tuhan sendiri. Bapak Ibu, tidak ada tempat yang nyaman selain kita duduk diam di dalam hadirat-Nya. Di kitab Mazmur 91, orang yang duduk diam dalam naungan yang maha tinggi, artinya orang yang duduk bergaul dengan Tuhan, itu adalah tempat yang paling aman. Tempat di mana Allah ada. Di mana itu? Dalam hadirat Tuhan. Waktu Bapak Ibu tadi nyembah, Bapak Ibu kan lupa dengan dirimu kan? Engkau sampai gak peduli dengan dirimu, kamu hanya fokus sama Tuhan, benar gak? Benar? Lakukan itu di kamar doamu setiap hari. Jangan pikirin sakit penyakit Ibu. Pikirin Tuhan. Rindukan Tuhan lebih dari apapun. Dia Allah yang akan berperkara. Sekarang bagian kita hanya tinggal di dalam hadirat-Nya. Kalau tinggal di dalam hadirat Tuhan, di tempat tersembunyi, dalam terjemahan bahasa Inggris itu, di tempat tersembunyi di mana Allah ada, setan gak bisa sentuh kita, setan gak bisa jamah kita. Setan bisa menjamah, menyentuh kita kalau ada dosa dan pelanggaran. Kita mesti minta ampun sama Tuhan. Kalau kita tinggal dalam hadirat-Nya, dilindungi Tuhan. Kutuk mantra, sakit penyakit di kitab Mazmur 91, penyakit sampar pun tidak akan bisa menyentuh kita, karena kita dalam lindungan Tuhan, diproteksi Tuhan, dijagain Tuhan. Tempat tersembunyi letaknya di dalam hadirat Tuhan. Hanya simpel kalau di dalam hadirat Tuhan. Bangkit berdiri sama-sama. Pingin
tiba-tiba berubah kan dalam hadirat Tuhan kan? I just want to praise you. I just want to praise you and lift. Tutup matamu. My hands and say I love you. You are everything to me, and I exalt your holy name, and I exalt your holy name, and I exalt your holy name, Most High. Sekarang buka matanya. Waktu kita nyanyi tadi, I just want to praise you tadi, ibu tutup mata, bapak tutup mata, kamu lupakan dengan dirimu. Bahkan kamu nggak tahu kalau lagi duduk di sini kan? Bener kan? Lagi berdiri di sini. Kita ulangi lagi. Tak ajarin masuk dalam hadirat. Tutup matanya. I just want to praise you and lift my hands and say I love you. You are everything to me, and I exalt your holy name, and I exalt your holy name, and I exalt your holy name, Most High. Sekarang buka matanya sebentar. Tadi waktu kamu tutup mata, kamu lupa dengan dirimu sendiri. Kamu bahkan lupa kalau ada di tempat ini. Fokusmu sama Tuhan. Dan itu harus dilakukan setiap hari di tempat tidur kita, di kamar kita. Pak, saya nggak bisa nyanyi. Pak, saya nggak bisa nyembah. Cari di YouTube lagunya Terry McAlmont, lagunya penyembahan Benny Hinn. Dengerin sambil nyembah Tuhan. Setiap hari lakukan seperti itu. Nanti tambah hari Bapak Ibu akan dibawa semakin dekat dengan Tuhan. Tiba-tiba bisa nyembah Tuhan, nyembah Tuhan, nyembah Tuhan. Di tempat penyembahan itu, di mana di situ adalah ada hadirat Tuhan, tempat paling aman, tempat di mana Tuhan sanggup buat mujizat. Namanya ruang perubahan nasib. Katakan ruang perubahan nasib. Di dalam doa, dalam hadirat Tuhan. Ketika kita ketemu Tuhan dalam hadiratnya, kita bisa berubah, masa depan kita berubah. Amin. Tuhan kita begitu powerful dan dahsyat. Dia sampai hari ini sanggup buat mujizat. Hanya serahin hatimu sampai hari ini sama Tuhan. Serahkan hatimu sepenuhnya sama Tuhan. Ikutin doa saya. Bapa, dalam nama Yesus, mulai hari ini aku mau berikan hatiku, pikiranku, perasaanku, keputusanku untuk nyenengin Engkau. Hidupku untuk membuat Engkau dimuliakan, ditinggikan. Ajar aku Roh Kudus, pimpin aku Roh Kudus, berikan kemampuan untuk aku kau dapati menyenangkan hatimu. Amin. Sekarang tutup matamu, saya berdoa. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat kuasa-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Beracara terus, Tuhan beracara, Tuhan berbicara. Engkau sendiri yang bawa dia semakin hari semakin mencintai dan mengasihi. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami padamu Tuhan.
pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Hamba-Mu berdoa untuk setiap orang yang ikut ibadah ini diberkati Tuhan. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Diberikan damai sejahtera, kesembuhan, mujizat. Tuhan sendiri beracara, Tuhan sendiri pakai, Tuhan sendiri promosi, Tuhan sendiri bawa naik level. Semakin hari mengalami peninggian yang datangnya dari Tuhan. Hamba-Mu berdoa, semua orang yang dalam ruangan ini diberikan umur panjang, damai sejahtera dan sukacita. Dan anak cucunya diberkati Tuhan, mantunya diberkati Tuhan, besannya diberkati Tuhan, bisnis usahanya diberkati Tuhan. Dan pakai orang-orang ini menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus yang sangat-sangat diberkati Tuhan, katakan amin 2 kali yang kenceng.